Setiap hal yang terkait dengan ibadah, kaidah sederhananya, mesti memiliki dasar yang disebut dengan dalil. Jadi sepanjang sesuatu disebut dengan ibadah, ditunaikan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, memiliki ketentuan dan cara tertentu, maka patokan utama dia mesti punya dalil, mesti punya dasar, disebut dengan dalil namanya. Paham? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mengerjakan apapun dalam bentuk ibadah, itu selalu diawali dengan dasar yang diturunkan. Muhammad, kerjakan ini. Tiba saatnya lakukan ini. Hei orang beriman, kerjakan ini. Hei orang beriman, tinggalkan ini. Nah, ulama sepakat ketika turun ketentuan itu, maka berlaku hukum ibadah yang dimaksudkan. Dengan 5 hukum utama. Nanti ada wajib, ada sunnah, ada mubah sebelumnya, ada makruh, ada haram. Semua ini dikemas dalam bentuk dalil bila terkait dengan persoalan ibadah. Jadi sederhana, kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu sifatnya ibadah, cek dalilnya ada enggak? Paham ya? Baik, jika ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, gak usah terlampau kreatif. Ya, jangan menyusahkan diri sendiri. Allah memberikan batasan itu supaya hidup kita mudah. Cukup kerjakan ini, aktualisasikan nilainya dalam kehidupan, jangan membuat repot diri sendiri. Jika ada, kerjakan. Tidak ada, cukupkan sampai di situ. Dan nanti jenis dalil jangan disimpulkan terbatas. Ada dari Quran dan Sunnah sebagai yang utama. Ada nanti ijma' dari para ulama. Ada qiyas nanti dan ada turunan-turunan yang lainnya. Begitu turunannya ada, maka ada kemudahan bagi kita untuk mengerjakannya. Paham sampai sini? Baik. Jadi urusan agama, ibadah, patokannya apa? Dalil. Baik. Malam ini insya Allah ada tahajud? Ada. Dalilnya mana? Quran surah ke-17 ayat 79. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008. Besok sebelum subuh ada salat 2 rakaat? Ada. Dalilnya mana? Hadis riwayat Muslim nomor hadis 724. Besok ada peluang menunaikan rawatib? Ada. Berapa rakaat? 12 rakaat. Dalilnya mana? At-Tirmidzi nomor hadis 414. Jadi begitu ada turunan dalil, ada kebolehan bagi kita mengerjakannya. Paham? Baik. Ba'da salat subuh, teman-teman sekalian, ada nggak salat 2 rakaat? Tidak ada. Dalilnya mana? Nggak perlu pakai dalil, memang nggak ada dalil. Jelas ya? Ketika dalilnya tidak ada, maka tidak berlaku kewajibannya. Ingat, yang dicari dalam ibadah bukan larangan, tapi perintah. Kalau larangan, Anda nggak akan temukan larangannya. Baik, salat subuh berapa rakaat? 2. Boleh 3? Kan nggak ada larangannya. Silakan temukan di Quran dan hadis. Nggak ada larangan salat subuh 3 rakaat. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan. Baik. Kenapa? Karena dasar bahasanya bukan larangan, tapi perintahnya, ini poinnya. Jelas ya? Nah, sebaliknya, terkait dengan urusan dunia, yang tidak terkait dengan ibadah dalam pengertian ritual, maka yang dicari larangannya. Ingat, bukan dalilnya, larangannya. Jika hal itu tidak terkait dengan ibadah dalam konteks ritual, maka yang dicari larangan, bukan perintahnya. Jangan dibalik. Ya, Anda setelah ini haus, kemudian datang ke Ihsan Mart, tiba-tiba ingin beli OIC. Begitu mau beli, Mas, OIC 1. Dalilnya mana ayo? Nggak akan ketemu. Ya, Anda pulang dari sini beli somai, dalilnya mana? Capek. Ya, maka yang seperti ini dicari larangannya. Sepanjang bukan yang haram, Anda boleh kerjakan. Nah, sekarang ada pembahasan tentang puasa. Puasa itu ibadah bukan? Ibadah, karena dia masuk pada kategori ibadah, terkait hubungan kita juga dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mesti punya dasar atau dalil yang mengharuskan ini kemudian ditunaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Apa dalil yang menunjuk pada kewajiban puasa ini? Maksud saya, kalau nanti Anda ditanya, kita bisa paham ini rupanya yang menjadikan kita itu mesti menunaikan ibadah yang dimaksudkan. Masih ingat tadi? Dari dalil turun hukum ada berapa? 5. Satu apa? Gini. Kalau ingin cepat memahami hukum, tarik garis begini. Kemudian beri titik di tengah-tengah. Atau garis. Di tengah ini tuliskan M, mubah. Garis kanan, kalau geser ke kanan, ambil positif ke sini. Ambil negatif ke sini. Kalau geser ke kanan, naikkan. Sedikit sini sunnah. Sampai sini lagi, wajib. Geser ke kiri, jadi negatif ke sini, mubah, turun sini, makruh. Jelas? Tidak ada larangan, cuma tidak disukai. Dosa sih enggak, cuman Allah enggak suka. Baik, Anda mengerjakan itu, cuman dosa sih enggak, cuman Allah enggak suka. Kalau Allah enggak suka, bagaimana rahmat bisa turun kepada Anda? Jelas ya?
Anda mau bertamu pada seseorang, orangnya nggak suka. Anda ke situ dosa sih enggak. Cuman ketika Anda datang di hadapannya, dia nggak suka akan kedatangan Anda. Bagaimana kira-kira Anda berinteraksi dengan orangnya? Nah sekarang Anda mengerjakan perbuatan yang Allah nggak sukai. Dosa sih enggak. Cuman kayaknya ketika Anda ingin mengerjakan, bagaimana Allah menyikapi pekerjaan Anda itu? Paham ya? Tarik ke sini, haram. Untuk menentukan apakah ibadah memiliki turunan hukum ini, apakah dia menjadi mubah, sunnah, wajib, makruh, bahkan haram, kita harus lihat pada keadaan dalil saat diturunkan yang meminta kita mengerjakan atau meninggalkan ibadah yang kalau sifatnya perintah untuk kerjakan, kemungkinan besar ini ada ini. 3 dari sini tarik ke kanan. Dari mubah naik ke sunnah dan ke wajib. Kalau sifatnya larangan teman-teman sekalian, maka kemungkinan tarik ke sini. Bisa makruh, bisa haram. Jelas? Ini perintah, ini larangan. Paham sampai sini? Baik, sekarang kita praktekkan ini ke dalam konteks puasa. Kita lihat apakah itu sifatnya perintah atau larangan. Setelah itu kita lihat apakah sifatnya kalau perintah sunnah atau wajib. Dengan itu kita mengerti pembahasan tentang dasar kewajiban kita dan konsekuensinya apa. Kalau sunnah konsekuensinya apa, kalau wajib konsekuensinya apa dalam kehidupan kita.